Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dapat tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Sebelum Ibu masuk pada materi pokok, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun puisi, baik yang dia baca atau yang dia dengar. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai apa itu puisi. Dan sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa itu puisi? Ya, silakan Eci. Puisi mengungkapkan pikiran. Iya, betul sekali. Masih ada lagi? Ya, silakan Budi. Puisi mengutamakan kata-kata yang indah. Iya, betul sekali. Jadi, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan kata-kata yang indah dan terikat oleh aturan-aturan. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Kalian masih ingat? Nah, mengapa sih kita perlu belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi? Jawabannya, dengan kita belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi, kita bisa dengan lebih mudah memahami makna apa yang terkandung di dalam suatu puisi tersebut. Namun, apabila kita tidak memahami unsur-unsur tersebut, kita akan kesulitan dalam mempelajari atau menemukan makna yang terkandung di dalam suatu puisi tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi unsur-unsur pembangun puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata dan terikat oleh aturan-aturan. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Pada unsur fisik puisi terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada majas dan irama. Majas merupakan bahasa kiasan yang digunakan dalam penyusunan puisi. Sedangkan irama adalah alunan bunyi yang berulang dan teratur. Yang kedua, ada kata konotasi. Kata konotasi berarti penggunaan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jenis kata ini sering digunakan dalam penyusunan puisi. Yang ketiga, ada kata simbol atau kata berlambang. Kata simbol merupakan kata yang digunakan untuk melambangkan suatu hal, seperti gambar, tanda, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada imajinasi puisi. Imajinasi berarti penulis atau penyair menggunakan imajinasinya untuk membayangkan sesuatu selama pembuatan puisinya. Kedua, ada unsur batin puisi. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Pada unsur batin puisi itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok atau gambaran besar yang diungkapkan penulis puisi kepada pembaca. Contohnya, tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada perasaan. Perasaan menggambarkan hal yang ingin diungkapkan penulis dalam puisinya. Contohnya, dalam puisi percintaan, menggambarkan perasaan kerinduan penulis terhadap kekasihnya.
Yang ketiga, ada nada dan suasana. Nada berarti sikap yang ingin ditampilkan penulis atau penyair kepada pembaca. Sedangkan suasana berarti perasaan pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya, nada dalam puisi kekeluargaan bersifat bercerita, sedangkan suasana yang ditimbulkan ialah rasa gembira. Dan yang keempat, ada amanat. Amanat berarti pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca lewat puisinya. Contohnya, jika puisi kekeluargaan, amanatnya ialah jangan menyia-nyiakan waktu dengan keluarga. Nah, sekarang kita akan menganalisis puisi berikut ini. Mari kita simak puisinya. Doa. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itulah tadi puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Sekarang kita akan menganalisis unsur fisik dan unsur batin yang terkandung dalam puisi tersebut. Unsur fisik puisi yang pertama ada majas dan irama. Majas, aku mengembara di negeri asing, merupakan majas metafora. Membandingkan sesuatu tanpa menggunakan perbandingan. Membandingkan keseriusannya dan kekusyukannya dalam berdoa dengan pengembaraannya ke negeri asing. Majas hiperbola juga dimanfaatkan untuk melukiskan sesuatu secara berlebihan. Dalam hal ini, hiperbola menyatakan kedekatannya antara penyair dengan Tuhan, rela mengembara ke sebuah negeri asing yang sangat jauh demi mendekatkan diri pada Tuhannya, yang dilukiskan dengan aku mengembara di negeri asing. Di sini, keseriusan dalam berdoa diibaratkan mengembara ke negeri asing. Dimanapun berada, tetap ingat dan patuh dengan menyebut nama Tuhannya. Karena kita hidup hanyalah sebagai sebuah pengembaraan. Kemudian yang kedua ada irama. Irama atau rima puisi adalah pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Dalam ritma muncul pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalir teratur dan berulang membentuk keindahan. Pada bait satu puisi tersebut, susunan rima yaitu i disebut rima acak. Pada bait 2, susunan rima i. Kemudian yang kedua ada kata dan makna konotasi. Kata yang pertama termangu, makna konotasi kekosongan jiwa. Kata yang kedua menyebut, makna konotasinya bersikir. Kata yang ketiga kerlip lilin, makna konotasinya kesadaran yang tinggal sedikit. Kata yang keempat hilang bentuk, makna konotasinya lenyap atau hilang kepercayaan diri dan bimbang. Kata yang kelima remuk, makna konotasinya hancur atau frustasi. Kata yang keenam mengetuk, makna konotasinya mengharapkan pertolongan. Kata yang ketujuh berpaling, makna konotasinya lupa atau
Kemudian yang ketiga, ada kata simbol atau kata lambang. Dari puisi tersebut, kata simbol atau lambang yang diambil yaitu lambang suasana. Lambang suasana berarti menggambarkan sesuatu peristiwa atau keadaan dengan hal lain, seperti yang terlihat dalam baris berikut ini. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Pada baris tersebut, penyair mencoba mengungkapkan suasana kegelisahan karena jauh dari Tuhan. Kegelisahan itu dilambangkan dengan mengembara di negeri asing. Yang keempat, ada imaji. Penyair mengajak pembaca untuk membayangkan dirinya sendiri yang mengalami luntur iman, kemudian meyakini bahwa tidak ada jalan lain baginya kecuali kembali ke jalan Tuhan. Terdapat imaji cita rasa yang membuat pembaca seakan ikut mengelus dada dan menyadari dosa-dosanya. Kemudian, pembaca merasa yakin bahwa hanya dengan mengikuti jalan Tuhanlah akan selamat. Imaji yang digunakan yaitu imaji penglihatan. Terdapat pada kata tinggal kerdipelilin di kelam sunyi. Dengan pengkajian tersebut, penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Aku masih menyebut namamu. Penyair menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan, sehingga pembaca seolah merasakannya. Cahayamu panas suci. Kemudian analisis unsur batin puisi. Yang pertama, tema. Tema puisi tersebut adalah ketuhanan. Hal itu karena diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata bermakna ketuhanan. Yang kedua, ada perasaan. Perasaan dalam puisi tersebut adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan, antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, aku tak bisa berpaling. Yang ketiga, ada nada. Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak atau ajakan, agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Yang keempat, ada amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita, pembaca, bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi pemaparan materi mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Nah, dan sekarang Ibu beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Marvel. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih cara mengetahui perasaan penyair dalam sebuah puisi? Nah, perasaan penyair dalam sebuah puisi dapat kita ketahui melalui gambaran pengungkapan yang digunakan dalam setiap unsur struktur fisik puisi, guna memahami suasana hati penyair yang harus dipahami oleh sang pembacanya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, kesimpulan apa yang kita dapat? Ya, jadi kesimpulannya yaitu puisi adalah suatu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan kata-kata yang indah dan terikat oleh aturan-aturan. Nah, pada unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua,
Bagian yang pertama unsur fisik puisi, dan bagian yang kedua adalah unsur batin puisi. Dalam unsur fisik puisi meliputi 4 bagian juga. Bagian yang pertama yaitu majas dan irama, bagian yang kedua kata konotasi, bagian yang ketiga yaitu kata berlambang atau kata simbol, dan bagian yang keempat adalah imaji puisi. Sedangkan pada unsur batin puisi itu juga terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu tema, bagian yang kedua perasaan, bagian yang ketiga nada dan suasana, dan bagian yang keempat adalah amanat. Nah, anak-anak sekalian, Ibu berharap kalian dapat memahami tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kiranya kalian tetap semangat dan menjaga kesehatan agar kita bisa dipertemukan kembali. Sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Iya, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekiranya Ibu mohon maaf dan terima kasih.